Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut, panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita punya topik menarik, manajemen bencana. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena saya baru saja mendapat berita dari teman-teman yang berada di Cianjur sedang berjibaku menolong korban gempa. Sudah hampir 1 bulan. Jadi cukup jauh meleset dari perkiraan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan butuh waktu 3 hari untuk membuat Cianjur kembali normal. Tidak apa-apa. Di Indonesia meleset sudah biasa, maklum licin. Tapi yang penting upaya membantu korban gempa sudah berjalan dengan baik. Para relawan bahu-membahu menolong saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang tertimpa musibah sebagai relawan swadaya dan bergotong royong. Ini adalah budaya asli kita, patut disyukuri. Tapi tentu saja bantuan swadaya, sukarela, gotong royong ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Para relawan ini yang datang dari tempat-tempat yang jauh dengan hati ikhlas mungkin bisa membantu pada saat darurat saja dengan makanan, nasi, lauk pauk, indomie, pakaian bekas, membantu dengan air bersih, membuat toilet umum, dapur umum, dan lain-lain yang semacam itu. Tapi tidak untuk menyelesaikan masalah-masalah fundamental, masalah-masalah yang besar yang tidak bisa dikerjakan secara seperti itu. Dibutuhkan manajemen, dibutuhkan kehadiran negara di situ, karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari cuaca, dari waktu, dari keserakahan, dan dari bencana alam. Untuk itu, pemerintah memang telah diberi semua fasilitas, diberi anggaran yang cukup, diberi kementerian yang bisa mengurusi itu, diberi aparat, dan semuanya yang dibutuhkan untuk membuat keadaan menjadi normal kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, gempa ini sebetulnya tidaklah terlalu besar. Magnitudenya cuman 5,6 pada skala Richter. Dibanding dengan yang terjadi puluhan tahun yang lalu di Kobe, kota pulau di Jepang, kota berteknologi tinggi dengan gedung-gedung pencakar langit ribuan di dalamnya. Tapi diguncang gempa 8,9 skala Richter. Kota pulau itu rata dengan tanah. Tapi Jepang cepat memanage bencana itu, mengatur pembangunannya kembali, sehingga
dalam waktu yang cepat juga, secepat orang-orang Jepang itu menanganinya secara manajemen, maka Kobe telah kembali megah. Nah, gempa Cianjur dengan 5,6 skala Richter itu memang juga meminta korban yang banyak. 334 nyawa melayang. Sedikit. Yang hilang 11 orang. Yang luka mencapai 3.000 orang lebih. Dan yang mengungsi 58.362. Rumah yang rusak mencapai 83.747 unit. Sekolah rusak ada 511. Rumah ibadah yang rusak 187 unit. Ditambah lagi dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan pengairan, jaringan irigasi yang juga rusak. Nah, yang seperti ini tidak mungkin ditangani oleh relawan secara gotong royong. Bisa habis waktu seumur hidup menangani ini. Bukan itu. Negara ini punya pengurusnya, yaitu pemerintah. Dan pemerintah harus menangani ini secara manajemen. Agar kemiskinan itu tidak terlalu lama melilit saudara-saudara kita sebangsa di Cianjur. Saudara sekalian, mengapa saya bilang begitu? Karena negara ini memiliki anggaran yang cukup untuk mengatasi ini. Kita punya APBN. Pemerintah juga dilengkapi dengan segala macam fasilitas dan kementerian yang bisa menangani ini. Ini bukan satu kali, bukan kali yang pertama kita mengalami bencana. Dulu pada masa SBY yang dilantik pada 20 Oktober 2004. Ada gempa terjadi 26 Desember di tahun yang sama. Jadi belum lagi genap 2 bulan, belum lagi settle pemerintahan ini, sudah mendapatkan bencana yang luar biasa, tsunami di Aceh. Tapi SBY bertindak cepat secara manajemen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan tanggung jawab untuk menangani tsunami ini kepada Yusuf Kala, sang wapres. Wapres ini memang bergerak cepat dan tangkas. Dia cepat menghitung, kemudian menempatkan Alwi Shihab untuk incas di Aceh, menangani semua yang berhubungan dengan bencana tsunami. Dan kita lihat Aceh tertangani dengan baik. Nah, bagaimana dengan Cianjur? Cianjur sudah hampir 1 bulan. Tapi penanganan sudah berjalan dengan cukup cepat, cukup baik. Bahkan Presiden Jokowi sudah meninjau ke Cianjur. Presiden pilihan rakyat ini dengan cepat menjanjikan akan memberi bantuan 50 juta rupiah kepada korban yang rumahnya rusak berat. Untuk yang rumahnya rusak sedang-sedang saja diberikan 25 juta.
dan yang mengalami kerusakan ringan atau kecil diberi 10 juta. Nah, yang begini tentu sangat menyenangkan rakyat di sana yang mendapatkannya. Mereka tidak akan tawar-menawar, memang sedang butuh. Presiden berpesan bahwa begitu nanti tenang, tidak ada gempa lagi, mulailah bangun rumahnya ya, kata Presiden. Ya, pasti disambut gembira oleh korban gempa Cianjur. Tapi yang kita mau bicarakan di sini bukanlah yang itu. Itu sangat baik, sudah berjalan di tahap yang pertama. Tapi tahap berikutnya adalah kerjaan manajemen. Nah, infrastruktur yang rusak, rumah yang hancur 83.747, sekolah 511 unit, rumah ibadah 187, dengan kerugian seluruhnya dihitung sekitar 1,601 triliun. 1,6 triliun. Tapi klaim asuransinya bisa sampai 35,8 triliun. Ini adalah peluang dan tidak mungkin para korban mengurus itu. Inilah urusan negara. Negara yang pertama harus dilakukan dalam urusan infrastruktur adalah mengerahkan Kementerian PUPR, Menteri PUPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk menangani infrastruktur. Semua rumah yang berjumlah 83.362, yang rumah yang rusak yang berjumlah 83.747 unit ini harus dibangun segera oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Jangan meminta ongkos kepada para korban ini, mereka tidak akan punya. Ini adalah tugas negara membangun kembali. Bahwa nanti ada yang bisa diklaim dari asuransi, bisa dipakai untuk reimburse biaya-biaya itu. Kemudian sekolah yang rusak itu 511 harus segera dibereskan, dibangun kembali, supaya anak-anak ini tidak terlalu lama harus belajar di luar sekolah atau tidak bersekolah. Rumah ibadah yang 187 itu dibangun kembali. Ini tugas Kementerian Perumahan Rakyat. Menteri PU harus menyelesaikan jalan-jalan yang rusak, jembatan, dan irigasi. Tidak ada pilihan lain. Jangan menunggu sumbangan dari siapapun. Jalankan ini dengan manajemen kenegaraan. Negara hadir di situ memperbaiki keadaan. Tidak ada cara lain. Saudara-saudara sekalian, bila hal yang seperti ini dilakukan, maka negara ini akan cepat mendapatkan kedamaiannya di hati rakyatnya sendiri. Saya yakin pemerintah Jokowi mampu mengerahkan semua aparatnya, sebagaimana Presiden mampu mengerahkan kabinetnya dan tentaranya dan polisinya dalam menyukseskan perkawinan anaknya Kaisang dan Irina. 10.800 tentara dan polisi dikerahkan untuk itu, dipimpin oleh Andika Perkasa. Ini luar biasa, seorang Panglima TNI memimpin pengamanan untuk sebuah hajatan kawinan seorang putra
presiden. Dan menteri-menterinya dijadikan panitia. Menteri BUMN-nya hadir di situ sebagai ketua panitia. Luar biasa. Dan ini tentu saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran bahwa kalau di acara itu beberapa waktu yang lalu bisa dilakukan, maka menyelesaikan korban Cianjur akan lebih mudah. 10.800 tentara yang dikerahkan untuk acara kawinan itu mungkin bisa juga dikerahkan ke Cianjur kalau kita tidak punya tukang yang cukup untuk membangun rumah-rumah itu, sekolah-sekolah itu, irigasi itu, dan lain sebagainya. Tenaga ini boleh dipakai. Tapi tentu kita punya duit yang cukup. Karena kita memiliki, baru saja di acara G20 kita mendapatkan pinjaman 20 miliar US dollar. Sedangkan perdagangan kita, perdagangan luar negeri kita mendapatkan 234 miliar US dollar. Tapi tidak menjadi cadangan devisa kita. Kemana uang itu? Harus bisa digunakan untuk ini. Kalau tidak, pinjaman yang 20 miliar US dollar itu tidak bermanfaat. Sedangkan hasil ekspor kita juga tidak menjadi milik kita dan tidak bermanfaat. Sedangkan para konglomerat ini yang memiliki, mungkin saja ya, mereka yang memiliki hasil penjualan itu dari CPO dan minyak goreng terutama, dan hasil-hasil perkebunan adalah milik mereka. Dan ketika harganya mahal di luar negeri, mereka melupakan pasar domestik. Sekarang saatnya negara meminta kepada mereka. Orang-orang ini yang punya 234 miliar US dollar harus diambil duitnya, setidak-tidaknya 2-3 miliar US dollar untuk membangun kembali Cianjur agar mereka ini bermanfaat. Lalu kalau rakyat menyumbang 100-200 ribu untuk Cianjur, padahal kita punya DPR, anggota DPR yang 575 itu, yang resesnya pun dibayar. Ketika tidak bekerja tetap dibayar. Maka orang-orang ini yang 575 ini ditambah dengan DPD harus menyumbangkan gaji mereka minimal masing-masing 100 juta per orang untuk gempa Cianjur. Mungkin juga untuk Lombok dan Kanjuruhan. Harus ada dari mereka ini. Kalau tidak, mereka ini sudah tidak bermanfaat, tidak mewakili rakyat pula. Dan semua keinginan oligarki mereka ikuti. Sekarang saatnya pemerintah memaksa orang-orang ini, orang-orang yang mendapat keuntungan dari adanya negeri ini, membantu rakyat Indonesia yang lain. Inilah manajemen. Saya yakin Presiden Jokowi akan mampu mengarahkan orang-orang hebat ini untuk menyumbang buat Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.